Kita kasih pantun dulu. Di atas kepala ada rambut, dalam mulut ada gigi. Salam saya kurang semangat disambut, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Riau Brigadir Jenderal Purnawirawan Haji Edi Aprizal Natar Nasution. Lengkap Pak ya? Itu nih. Kemudian yang kami hormati Bapak Bupati Siak Dr. Andos Haji Alferi MSI. Dan yang ketiga yang kami hormati yang bukan Wakil Gubernur dan yang bukan Bupati Siak. Semoga Allah merahmati kita semua. Ceramah saya malam hari ini juga tak lama Pak. Makanya judulnya saya kasih umur singkat, amal berlipat-lipat. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek Pak. Standarnya sudah jelas, hadis Rasulullah kan. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Standar umat Nabi Muhammad umur ini antara 60 ke 70 tahun. Itu standar Pak, kebiasaannya begitu. Izin Pak Wagub berapa sekarang Pak? 62. Tapi penampilan macam 35 orang Pak. Saya sebenarnya malam hari ini Bapak Ibu sekalian agak ngeri-ngeri saya ceramah ini. Pas di samping saya Pak Wagub tadi dikirimnya lah video YouTube. Beliau ceramah, sudah sering kita dengar ceramah, tapi ceramah yang dikirimnya itu ceramah di depan Ustadz Abdul Somad Pak. Nanti buka YouTube, ketik Edi Wagub Edi Natar Nasution, subscribe semua ya. Video Wakil Gubernur ceramah di depan UAS. Itu luar biasa Pak. Tak ada sembarang orang berani ceramah di depan UAS. Beliau berani Pak. Mungkin karena jenderal itu mungkin ya. Bapak Ibu sekalian, standarnya begitu, antara 60 ke 70. Yang 80 ada tak banyak Pak. 90 ada sedikit. 100 sudah jarang itu Pak. Tapi standarnya 60 ke 70 dan Rasulullah ada di situ. Berapa usia Rasulullah wafat? 63. Standarnya di situ. Nah, ini berbanding terbalik dengan umat-umat sebelum kita Pak. Umurnya ratusan tahun, bahkan ada yang hampir 1000. Nanti buka surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi. Sungguh Allah sudah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Falabisa fihim. Nabi Nuh itu hidup di tengah-tengah kaumnya. Umurnya berapa? Alfasana, 1000 tahun. Illa khamsina ama, dikurangi 50 tahun. Berapa itu Pak? 950 tahun. Ada jemaah Masjid Nurul Ikhlas ini yang mau berusia sampai segitu Pak? Ada? Kalau ada biar sama-sama kita doakan malam ini. Ada tuan guru kita sini mendoakannya. Ada yang mau? Nggak ada kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin kita ambil hikmahnya? Tentulah logikanya orang yang umat-umat sebelum kita dulu umurnya panjang-panjang, punya kesempatan lebih banyak beramal dan mendapatkan pahala dibanding kita. Umat-umat sebelum kita. Kenapa? Umur mereka panjang-panjang, umur kita pendek-pendek. Nah, ditambah lagi kita ini Bapak Ibu sekalian, saya maju nanti kena pula nih. Inilah nasib penceramah ini. Tadi pas duduk awak tak dikasih snack Pak. Sudah berdiri. Mudah-mudahan tak dihabiskan sama Pak Karo jatah saya Pak. Masalah kita ini lagi ada. Sudahlah umurnya pendek, lambat pula taubat Pak. Usia Allah kasih 60 tahun, taubatnya di umur 50 tahun. Tinggal 10 tahun. Kira-kira 10 tahun ini mampukah kita gunakan untuk mengimbangi amal-amal umat sebelum kita yang usia mereka ratusan tahun, bahkan bisa melampaui mereka? Kalau ini pertanyaannya Bapak sekalian, saya jawab malam hari ini khusus bagi jemaah Masjid Nurul Ikhlas Pinang Sebatang Timur, bisa. Syaratnya apa? Kita mau dan ikhlas melakukan. Emang Ustaz ada amalannya Ustaz? Ada Pak. Saya sampaikan 2 saja malam ini. Tak banyak-banyak, 2 saja. Yang pertama apa? Kalau kita mau umur kita yang pendek ini kita bisa mengalahkan
pahala umat-umat sebelum kita. Amal pertama apa? Sholat berjamaah, jangan pernah tinggalkan di masjid, di musola. Sholat berjamaah jangan pernah tinggalkan. Ini Pak Wagub luar biasa nih Pak, punya gerakan subuh berjamaah, punya gerakan di Provinsi Riau ini, supaya mengajak orang berjamaah ke masjid. Kenapa begitu? Amal ini Allah siapkan, amal sholat berjamaah ini Rasul siapkan untuk kita, bisa menanding umat sebelum kita. Jelas. Tadi kita sama-sama sholat Isya di sini Pak, sholat Isya 4 rakaat. Ada orang di rumah sholat Isya juga, tapi pahalanya beda itu Pak. Berapa bedanya? 27. Jadi kalau ada orang 10 tahun dia sholat berjamaah nggak pernah putus di masjid ataupun di musola, itu sama nilainya dengan orang tak sholat berjamaah 270 tahun. Satu hari Bapak sholat berjamaah di masjid ini akan baru sama nilainya dengan 27 hari orang sholat di rumah nggak berjamaah. Jadi ini jangan tinggalkan sholat berjamaah ini. Prinsip sholat berjamaah ini sederhana Pak. Jangan tunggu mati baru ke masjid, tapi sampai mati di masjid. Kan banyak kejadian kayak gitu Pak. Pas hidup nggak pernah Pak Bupati ke masjid. Sekali ke masjid berdiri di depan imam, dia duduk depan imam. Jadi apa dia? Jadi mayat Pak, agak luar biasa. Saya sampaikan sama kita Pak, tidak ada fadilahnya orang mati disolatkan di masjid dan di rumah, sama itu Pak. Kita ini kadang-kadang bertengkar harus di masjid, harus, tidak ada Pak. Yang diutamakan itu ada fadilahnya bagi orang yang hidup harus ke masjid. Saya sesekali pernah juga Pak Wagub ke masjid, habis ceramah pulang jauh, sholat subuh di sebuah masjid, kayak saya sebutkan masjidnya, sholat saya di situ. Sampai di situ cuma satu orang, bapak itu yang azan, bapak itu yang qomat, bapak itu yang imam, saya makmumnya bersama, saya bawa supir satu. Saya pikir sedih sekali nasib masjid ini, saya pikir. Dan saya bertekad nanti habis sholat berjamaah ini saya akan jumpai Pak Imam, saya tanya siapa ketua BKM-nya. Tujuan saya akan silaturahim kepada ketua BKM, saya sampaikan tanggung jawab, jangan hanya mau jadi ketua, tapi tanggung jawab makmurkan masjid ini. Saya tanya Pak Imam itu, siapa Pak ketua BKM-nya? Mau ngapain katanya? Saya mau silaturahim, meminta kepada beliau agar bertanggung jawab. Apa jawabannya Pak Wagub? Ketua BKM-nya aku Pak, katanya. Habis tak jadi. Maka kita ini berjamaah aja Pak. Kita luar biasa ini. Ramadan ini di mana-mana begini ramai. Mudah-mudahan nanti di Ramadan tetap ramai seperti ini Pak. Amin kalau amin. Kita ini kadang-kadang ya Allah, azanlah dari masjid, nggak banyak yang datang. Azan Isya nggak banyak datang, azan subuh, azan maghrib, azan Isya nggak banyak yang datang. Sekali-kali geram mati muazzin tuh, Pak Imam tuh azan dia jam 9 pagi Pak. Gasnya 9 pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Heboh orang Pinang Sebatang Timur. Didatangi rumah Pak RT ke masjid kita, udah gila itu Pak Imam kita itu. Demo Pak, sampai di masjid apa kata mereka? Pak Imam keluar, berhenti. Jam berapa ini? Memang gila udah Pak Imam ini kata. Pak Imamnya santai saja. Yang gila itu aku atau kamu? Isya aku azan enggak datang kamu kata. Subuh aku azan enggak datang. Maghrib aku azan nggak ada yang datang. Tapi kenapa pas aku azan jam 9 pagi kalian datang semua? Yang gila siapa? Kata. Nah, untuk itu jamaah rahmatullah, sholat berjamaah ini jangan sepelekan. 5 waktu terutama yang laki-laki ini ke masjid. Perhatikan ibu-ibu sekalian, semangati suaminya supaya ke masjid. Satu. Yang kedua, amalannya apa? Amalan pendek tapi amal kita berlipat-lipat, pahala berlipat ganda. Apa itu? Sedekah. Surah ke-63 ayat 10, surah Al-Munafikun. Semua kita besok akan mengalami hal yang sama. Apa itu? Ketika nyawa kita sudah dikharkhar, tinggal dicabut lagi,
saat itu semua kita akan mengungkapkan satu kalimat penyesalan yang sama dan pemohon kepada Allah supaya Allah tunda kematian kita. Apa itu permintaan kita? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya mohon tunda kematianku ini qarib, walaupun sebentar. Tak dapat 1 hari, minta setengah hari. Tak dapat setengah hari, ya Allah, 1 jam saja ya Allah, tunda kematianku ini. Enggak dapat 1 jam, 1 menit pun ya Allah. Tapi Allah kan tidak kabulkan. Sekiranya Allah kabulkan, apa yang akan kita lakukan? Bukan mau sholat, Pak, enggak. Bukan mau baca Quran, Pak, tidak. Kalau engkau tunda ya Allah kematianku ini, aku akan haji, tidak. Aku akan umrah, tidak, Pak. Tapi apa? Lihat ujung ayat. Sekiranya Allah kabulkan nyawa kita ini ditunda kematiannya, kita akan mengatakan apa? Fa'as-saddaqa, ku sedekahkan seluruh harta yang kumiliki tanpa tersisa sedikit pun. Kenapa? Saat itu Allah perlihatkan betapa besarnya pahala sedekah ini. Makanya tadi yang nyumbang-nyumbang warna coklat itu pulang dari sini ganti lagi, Pak. Kalau tak biru merah. Kan banyak juga saya tengok yang coklat-coklat. Ada sebuah kampung, Pak, orang paling kaya di kampung itu, Pak. Paling kaya dia. Tapi kalau bersedekah, Pak, paling banyak warna coklat. Tahu warna coklat? Berapa itu, Pak? 2.000, Pak. Asal lewat kota Impak 2.000. Lewat kota Impak 2.000. Tiba-tiba pas hari Jumat lewat kota Impak, dimasukkannya 2.000, datang anak muda dari belakang, dicoleknya bapak itu. Lantas diulurkannya uang 1 lembar warna merah 100.000. Bapak tadi langsung diambilnya, dimasukkannya ke dalam kota Impak. Setelah dimasukkannya, dia pun mikir, siapa gerangan yang di belakang ini? Hebat kali dia. Aku orang paling kaya 2.000. Siapa rupanya? Ditengok ke belakang, Pak, anak muda, Pak. Kau kerja apa? Katanya. Belum ada, Pak. Tak ada, Pak. Jadi kok bisa kau sedekah sampai 100.000? Aku aja orang paling kaya di kampung ini 2.000. Bukan duit ketua, katanya. Duit siapa? Duit uak tadi jatuh, katanya. Di waktu mengambil itu, Pak, jatuh duit uak tu. Mak, rugi aku. Hari itulah impaknya paling banyak, Pak, 102.000. Makanya jangan tunggu kita kaya baru sedekah, Pak. Jangan tunggu. Jangan tunggu kita mampu baru sedekah. Keterbatasan pun. Tadi kita kasih ini, saya laporkan sama Pak Wagub sama Pak Alferi juga. Yang kita serahkan di sini tadi 40 itu khusus masyarakat sini, Pak. Total yang kita serahkan di Ramadan ini 1.000 santunan untuk fakir miskin tiap kabupaten kota. Makanya kami minta nih Mbah Hijau, mana kami minta dari data kemiskinan ekstrim itu nanti dibagi kalau bisa tuntas menjelang lebaran. Jadi bantuan untuk lebaran mereka 1.000 tiap kabupaten kota, jadi totalnya 6 miliar dari Basnas Provinsi Riau, tapi uangnya itu dari ASN yang ada di pemerintah Provinsi Riau. Kasih, Pak. Apalagi ini Ramadan, pahala sedekahnya luar biasa. Kan Rasulullah mengatakan memberikan bukaan kepada orang yang berbuka puasa pahalanya luar biasa. Saya kasih nih bukaan ke Bapak, ke Pak Yusri ini ya, pahalanya luar biasa nih, Pak. Makanya Bapak jangan pelit di Ramadan ini, kasih tambah uang belanja sama istri Bapak. Ibu, kalau ada suami 1, istri 1, anak 3, kalau masak bukaan kolak pisang umpamanya, jangan siapkan hanya untuk 5 orang, Bu. Untuk berapa orang? 7. Kalau suami ibu nanya, kenapa 7, Dek? Kan kita cuma 5. 2 piring ini, Bang, kita kasih ke tetangga kita, ada janda anaknya 1. Tapi saya ingatkan ibu-ibu, kalau janda itu masih muda, jangan kasih bapak yang ngantar. Bahaya, Pak. Buka puasa di situ, Pak tuh nanti. Kasih. Pahalanya luar biasa kan. Jangan tunggu kaya dulu, Pak. Jangan tunggu kaya, ibu-ibu sekalian bersedekah. Jangan tunggu kaya. Suatu hari Rasulullah didatangi oleh seorang mualaf ketika mau berbuka puasa. Assalamualaikum Rasul. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya mualaf. Ya tahu aku, kata Rasul. Aku yang mengislamkan kau, kata Rasul. Terus ngapain ke sini? Lapar ya Rasul, sebentar lagi buka puasa, nggak ada yang mau aku makan. Saya minta bantuan dari engkau. Dia panggil istrinya, ya Humairah. Humairah itu panggilan mesra Rasul kepada istrinya Aisyah.
Apa katanya? Ambil seluruh makanan yang ada di dapur, bawa sini. Macam banyak aja, padahal hanya ada satu piring isinya kurma dan satu gelas susu. Oleh Aisyah yang taat luar biasa kepada suaminya, dikasih kepada Rasul. Kasih, Bu sekalian. Oleh Rasul diambil hanya satu butir kurma ini, diambil. Sisanya dikasih ke muallaf tadi. Susu pun dikasih ke muallaf tadi. Aisyah istrinya batin dalam hatinya, loh kok dikasih semua, lantas kami makan apa? Tapi dia nggak berani mengungkapkan di jamaah Rasulullah. Lantas muallaf tadi pun pergi dengan membawa susu dan kurma. Gak berapa lama Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba dari masjid diumumkanlah, Masjid Nabawi, waktu berbuka puasa tiba. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Diambilnya kurma sebiji tadi, dimasukkannya ke mulutnya, diisap-isapnya, gak dimakannya, hanya untuk membatalkan puasanya. Lantas setelah diisap-isapnya batal puasanya, dikeluarkannya, dikasihnya kepada istrinya Aisyah. Aisyah nggak jorok, nggak merasa jijik, dimakannya. Setelah selesai dimakannya, ucapannya dengar ini, Bu. Apa kata Aisyah? Alhamdulillah, belum pernah senikmat ini kurasakan makanan kecuali makanan yang barusan kumakan, yang bersumber dari hasil isap-isapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibu, mumpung ini bulan Ramadan, coba tes besok pas mau buka puasa. Coba tes. Coba tes. Bang, udah buka puasa dari masjid, Bang, ya. Ini kurma, Bang. Tuh, Bang, isap-isapan dulu, Bang. Suaminya semangat pula kan? Wah, isap 5, Pak. Dikasih. Kira-kira Ibu mau atau tidak? Kalau Ibu nggak mau, itu namanya Ibu Aisyah KW. Saya alhamdulillah, istri saya Bapak Ibu mau, dia mau muntah maksudnya. Mau muntah. Ini sedekah diperbanyak. Sedekah ini menambah umur. Jangan pelit. Jangan pelit. Banyak sedekah. Tadi yang disampaikan ketua masjid itu mau roboh, ini mau roboh, tahu nyawa itu yang ditembak Pak Wagub, Pak Bupati kan. Tahu. Tapi sebenarnya nggak perlu turun tangan Pak Wagub sama Bupati. Masyarakat sini selesai itu, Pak. Asal banyak nyumbangnya, selesai itu. Ini masalah kita kan, nyumbang, buka dompet, dilihat yang paling kecil. Sudahlah dilihat paling kecil, ditulis pula di papan pengumuman, hamba Allah. Begitulah sifat kita nih, Pak. Makin sedikit sumbangannya, makin dia menjadi hamba Allah. Karena malu pula kan. Nah, mudah-mudahan jemaah dua amal ini dan banyak lagi, apalagi ini Ramadan, mengantarkan kita, umur kita pendek tapi amal kita berlipat-lipat. Kita tutup dengan doa jemaah ala hazin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.